Dalil kewajiban sholat dan jumlah sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat telah ditetapkan kewajibannya sebanyak 5 waktu pada saat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ketika itu beliau masih tinggal di kota Makkah, tepatnya 1 tahun sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. 5 waktu yang dimaksud adalah waktu zuhur, tengah hari, waktu asyar, sore hari, waktu maghrib, saat tenggelamnya matahari, waktu isya, malam hari, dan waktu subuh, saat memasuki pagi hari. Adapun sholat yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditetapkan kewajibannya adalah sholat di waktu zuhur. Untuk dalil kewajibannya itu sendiri, sholat 5 waktu telah ditetapkan sebagai salah satu fardu melalui ayat Al-Quran, hadits Nabi, dan ijma para ulama. Barang siapa yang mengingkari kefarduannya, maka ia telah dianggap murtad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, ayat 103, yang artinya, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah, sholat itu sudah ditetapkan kewajibannya, dan kewajiban tersebut sudah ditetapkan pula waktunya. Seakan Allah memfirmankan, sholat telah diwajibkan kepada kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu, dan waktu-waktu tersebut dijelaskan melalui baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene memang diutus kepada manusia untuk menjelaskan perintah dan larangan apa saja yang diturunkan Allah kepada beliau. Apabila ada yang mengatakan bahwa yang ditetapkan dalam Al-Quran adalah hanya kewajiban syaratnya saja, sedangkan untuk jumlah dan mekanisme pelaksanaannya tidak diterangkan, ketahuilah bahwasanya Allah dalam Al-Quran telah memerintahkan kepada baginda Nabi untuk menjelaskan semua instruksi yang ditetapkan kepada manusia dan manusia diperintahkan untuk mengikuti apa yang dijelaskan oleh beliau. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr, ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan, apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dengan adanya ayat ini, maka segala sesuatu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad telah direkomendasikan Al-Quran. Sementara dalam hadits, banyak sekali riwayat syahih yang menjelaskan tentang jumlah sholat yang difardukan, bahkan jumlah periwayatannya mencapai derajat mutawatir, derajat tertinggi dalam periwayatan karena jumlah perawi yang meriwayatkan hadits itu pada setiap masanya melebihi 10 orang hingga tidak mungkin terjadi mereka semua bersepakat untuk berdusta. Di antaranya adalah sabda baginda Nabi Muhammad, jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu baginda Nabi bersabda, begitu juga halnya dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut. Hadits riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasai. Hadits ini secara eksplisit menyebutkan bahwa sholat fardu itu berjumlah 5 waktu. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat 5 waktu itu dapat menjadi penghapus dosa yang dilakukan di antara sholat-sholat tersebut. Begitu juga dengan sholat Jumat untuk dosa yang dilakukan di antara satu sholat Jumat dengan sholat Jumat selanjutnya, selama dosa yang dilakukan itu bukan dosa besar. Hadits riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Imam hadits lainnya, juga diriwayatkan dari Jabir. Ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti aliran sungai yang melimpah airnya dan jernih mengetuk pintu kalian, lalu air itu membersihkan seluruh isi rumah kalian 5 kali dalam sehari, dan banyak lagi hadits-hadits lainnya. Karena itu, para ulama Islam bersepakat bahwa sholat yang diwajibkan adalah sholat 5 waktu, yaitu zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Sekian, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.